Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran Matematika IPA kelas 12. Anak-anak ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Jadi, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, ada dua konsep dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus menguasai identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini sudah kita pelajari mulai dari kelas 10, 11, dan berlanjut di kelas 12. Yang kedua, kalian harus menguasai sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sifat-sifat ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan ingat, sifat-sifat limit fungsi trigonometri hanya berlaku untuk sinus dan tangen. Ya, jadi jika suatu fungsinya berbentuk kosinus atau yang lainnya, kita harus mengubah bentuk itu ke dalam sifat sinus dan tangen. Karena kita berbicara tentang ketahinggaan, maka kita akan menggunakan pendekatan di tahingga. Lambang tahingga itu adalah seperti ini, ya kan? Jadi jika bentuk tahingga ini kita jadikan sebagai suatu sudut pada fungsi trigonometri, maka nilainya tidak bisa kita tentukan. Contohnya kita mau menentukan sin tahingga. Kemudian kita mau menentukan kosinus tahingga. Oke, kita tidak bisa menentukan nilainya. Ya, kita ketahui bahwasannya sin x, ya kan, sin x. Ya kan, jika ada nanti sebuah sudut x, maka kan nilai sinus itu kita tahu mulai dari -1 sampai dengan 1 nilainya. Paling kecil 1, paling besar itu adalah 1. Jadi yang pasti ini x-nya adalah suatu nilai yang sudah pasti. Contohnya kita ambil nilainya 45 derajat, jadi sudah pasti. Jadi kalau kita berbicara tahingga, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Ya, sinus tahingga tidak bisa kita tentukan nilainya. Jadi untuk menyelesaikannya harus kita buat ke dalam permisalan. Ya, harus kita buat ke dalam permisalan. Perhatikan contoh berikut. Limit x menuju tahingga 4x sin 1 per x. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mau menyelesaikan soal yang seperti ini, maka harus kita misalkan. Siapa yang kita misalkan? Itu adalah 1 per x-nya. Kita misalkan 1 per x itu sama dengan P. Oke, P ini adalah variabel, ya, variabel lain. Jadi setiap jumlah 1 per x kita ubah sama dengan P. Variabel ini boleh kita gunakan yang lain, boleh Y, ya. Jadi saya ambil variabel yang lain itu adalah P, saya misalkan. Jadi kalau 1 per x sama dengan P, maka kita peroleh x-nya itu sama dengan 1 per P. Ya kan, tinggal kita kali silang. Diperoleh x-nya itu sama dengan 1 per P. Ingat kembali bahwasanya pendekatan kita adalah x menuju tahingga. Jika x-nya itu menuju tahingga, ya, maka P-nya itu menuju berapa? Oke, kita substitusi aja x-nya tahingga. Berarti P-nya itu kan tadi 1 per x. Di P sama dengan 1 per x. Kita ganti Px-nya itu, kita ganti x-nya dengan tahingga. Berarti 1 per tahingga. Oke. Ingat lagi konsepnya. Jika konstanta atau jika suatu bilangan dibagikan dengan tahingga, maka hasilnya akan mendekati 0. Ya, jika suatu bilangan dibagikan dengan tahingga, maka hasilnya akan mendekati 0. Maka P ini akan mendekati 0. Kita ganti, berarti P-nya akan mendekati 0. Inilah permisalan kita, ya. Jadi
permisalan ini digunakan untuk menyelesaikan limit di ketakbundaan fungsi trigonometri. Kita pakai permisalan ini untuk di soal yang berikutnya. Oke, kita ganti setiap seper X dengan P, kemudian setiap X sama dengan 1 per P, dan pendekatannya itu kita ganti jangan X menuju tanggal lagi, tetapi P menuju 0. Karena di awal sudah kita misalkan. Berarti kita ganti limit P menuju 0. Ya, kita ganti dia, jangan X menuju tanggal lagi. P menuju 0, 4X. X itu kita sudah misalkan sama dengan 1 per P. Berarti 4 dikali dengan 1 per P. Oke, kemudian sin 1 per X. 1 per X itu kita sudah misalkan juga sama dengan P. Berarti sin P. Oke, kita kalikan sama dengan limit P menuju 0. 4 dikali 1 dikali sin P, berarti 4 sin P per P. Oke, 4 koefisiennya boleh kita pindahkan keluar limit, sehingga hasilnya 4 limit P menuju 0 sin P per P. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat limit trigonometri, ya. Sin P per P maka hasilnya 1. Berarti nilai limitnya 4 dikali 1 sama dengan 4. Oke, jadi kita harus melakukan permisalan terlebih dahulu, ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Limit X menuju tangga kotangen 1 per 3X per kosekan 5 per X. Kita ingat bahwa sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu hanya mengandung sinus dan tangen. Jadi kalau ditemukan soal yang dia bukan mengandung sinus dan tangen, maka harus kita ubah. Ya, harus kita ubah fungsi itu sehingga fungsinya mengandung sinus dan tangen. Sebelum kita masuk kepada pemisalan, kita ganti dulu identitasnya. Berarti ini limit X menuju tak hingga, ya. Kita tidak melakukan pemisalan dulu nanti. Berarti kotangen itu sama dengan 1 per tangen. Berarti 1 per tangen 1 per 3X. Ya, 1 per tangen 1 per 3X per. Oke, kosekan itu adalah identitasnya adalah 1 per sinus. Berarti 1 per sinus 5 per X. Oke, karena ini sifatnya pembagian, maka bisa kita ubah jadi sifat perkaliannya. Penyebutnya kita balikkan saja. Sama dengan limit X menuju tak hingga 1 per tangen 1 per 3X dikali dengan sinus 5 per X per 1. Oke, kita balikkan. Jadinya sama dengan kita kalikan limit X menuju tak hingga sinus 5 per X per tangen 1 per 3X. Oke, soal kita sudah mengandung sinus dan tangen. Sekarang kita lakukan pemisalan. Dan ingat permisalannya itu masih kita gunakan yang ini. Ya, masih kita gunakan yang ini. Setiap seper X ganti dengan P. Kemudian X ganti dengan 1 per P. Dan pendekatannya kita buat jadi menuju 0. Sehingga kita buat sama dengan limit P menuju 0. Oke, sin 5 per X. Sin 5 per X itu kan sama dengan sin 5 dikali 1 per X. 1 per X itu kita tahu adalah P. Berarti ini sin 5P. Ya kan, 1 per X itu sama dengan P, berarti 5 per X sama dengan 5P. Per
tangen 1/3 X. Berarti tangen 1/3 X itu tangen 1/3 dikali dengan 1/X. Ya, 1/X-nya kita ganti dengan P. Berarti ini tangen 1/3 P. Oke, sama dengan ini adalah sudah memasuki sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Maka sesuai dengan sifat-sifatnya hasilnya adalah 5/1/3. Oke. 5 dibagi dengan 1/3 sama dengan 5 dikali 3/1. 5 dikali 3, 15. Oke, kita masuk contoh soal yang ketiga. Limit X menuju tak hingga 1 dikurang cos 4/X per 1/X tangen 3/X. Kita misalkan sama seperti contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ya kan, kita misalkan tadi adalah 1/X sama dengan P, ya kan? Maka X-nya sama dengan 1/P. Oke, dan ingat X kita menuju tak hingga, karena X-nya menuju tak hingga dan sudah kita misalkan, maka P kita menuju 0. Ya kan? Maka P kita menuju 0. Ini adalah pemisalan yang memang berlaku untuk penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan limit di ketanhinggaan fungsi trigonometri. Oke, ini saya kotak lagi supaya ingat. Oke, jadi kita tinggal mengganti setiap P dengan 1/X. Atau kita mengganti 1/X itu sama dengan P, X itu sama dengan 1/P. Oke, hasilnya jadinya limit P menuju 0. Ya, P menuju 0, 1 dikurang. Oke, 1 dikurang cos 4/X, berarti cos 4P. Kita tahu 1/X itu adalah P, jadi kita ganti 4/X itu sama dengan 4P. Per 1/X, 1/X itu sama dengan P. Oke, tangen 3/X, berarti tangen 3P. Ternyata fungsi kita ada mengandung kosinus. Ya, masih ada mengandung kosinus, sehingga harus kita ganti kosinusnya dengan sinus, ya, fungsi sinus. Jadi setiap cos 4x kita ganti dengan identitasnya apa? Perhatikan, kalau muncul cos AX, kalau muncul cos AX, maka rumusnya itu atau identitasnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A per 2X. Nah, ini harus diingat, ini identitas yang sudah dipelajari di kelas 11 ya. Jadi kalau muncul cos 2X, nah, cos 2X itu kan ada 3 jenisnya, ya kan? Yang pertama cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, yang kedua 1 dikurang 2 sin kuadrat X, yang ketiga 2 cos kuadrat X dikurang 1. Yang kita pilih hanya yang mengandung sinus, ya, karena sifat-sifat kita adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang mengandung sinus dan tangen. Sehingga kalau kita ganti, ya kan, cos 2x sesuai dengan formula yang di atas, jadinya kan 1 dikurang, ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat. Oke, A-nya kan 2, berarti 2 per 2 1, jadinya sin kuadrat X saja. Dari situ datangnya. Ya, kemudian kalau cos 4x, cos 4x, berarti A-nya sama dengan 4. 1 dikurang 2 sin kuadrat, A-nya tadi 4, berarti 4 per 2 sama dengan 2x. Jadi kalau cos 4x nilainya identitasnya sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Jadi kalau cos 4P kita tinggal ganti variabelnya menjadi P, ya. Berarti ini sama dengan limit P menuju 0, 1 dikurang
buka kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Jadi kalau muncul cos 6x pakai formula yang di atas juga ya. Oke, per P tangent 3P. Oke, kita selesaikan. 1 dikurang 1 habis, ya kan, ini habis. Tinggal negatif dikali dengan negatif 2 sin kuadrat 2x. Jadi tandanya positif kan, limit P menuju 0 2 sin kuadrat. Ini jangan x kita buat P, ya kan, karena variabelnya sudah kita ganti ya. 2 sin kuadrat 2P per P tangent 3P. Oke, ini saya lanjut aja ke sebelah sini ya. Berarti ini sama dengan limit P menuju 0. Oke, 2 ini adalah koefisien, boleh kita pindahkan ke luar limit. Jadinya 2-nya kita letakkan di depan. Oke, 2 limit P menuju 0 sin kuadrat 2P. Berarti sin 2P dikali dengan sin 2P. Kita pisahkan dulu. Berarti sin 2P, kemudian penyebutnya kita buat P per P dikali dengan sin 2P per tangent 3P. Sin 2P per tangent 3P. Oke, berarti ini sama dengan 2 dikali sin 2P per P sesuai dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, maka hasilnya sama dengan 2 per 1. Ya kan, sin 2P per tangent 3P, maka hasilnya 2 per 3. Sehingga 2 dikali 2 dikali 2 per 3, ini adalah hasilnya 8 per 3. Oke, maka hasil ini tersebut adalah 8 per 3. Baiklah, cukup mudah kan? Yang penting kita melakukan permisalan terlebih dahulu ya, sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Baik, nah, sampai di sini video pembelajaran tentang limit diketahui fungsi trigonometri. Sampai bertemu di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.